Zulkifli, akhirnya setelah sekian lama teman-teman, eh, Bang Jul akhirnya bisa nyampai di studio kecil kita nih. Kita cerita apa nih Bang? Bebas mengikutin dari moderator yang punya acara, ya kan. Kalau salah, aku diobrolin podcast ini dari awal kan, Iya dari dari pertama, dari awal. episode satu. Nggak bisa, waktunya yang belum cocok, akhirnya kali ini yang cocok. Oke. Nah seperti biasanya tuh Bang Jul, kita pasti mulai itu dengan perkenalan. Hmm. Eh, supaya audiens kita tahu lah sama siapa narasumber yang sedang bicara gitu. Nah, Benar. mungkin monggo silakan Bang Jul sebelum Eh, kita kulik-kulik lebih jauh. Iya, aku Zulkifli, terus tuh masih dalam ownernya si kawan sejalan, coffee shopnya yang ada di Jambi, terus tuh sekarang lagi nggak di Jambi, ngejalanin buat bisnis yang lebih gede lagi di industri kopinya, itu bertempatannya di Batam. Terus itu sih saat ini yang lagi berprogres, yang lebih kencangnya ya yang di luar kota untuk ngembangin si bisnis kopinya itu sendiri. Itu. Oke ya. Eh, jadi teman-teman, Bang Zul ini owner kawan sejalan kalau tahu di Jambi, ada di Tehoknya dulu ya. Ya, benar. Eh, sebelum jauh-jauh kita bahas kopi, kita pengen kenal dulu. Kita tuh biasanya grafiknya dari Ah, grafik umur manusia itu. Dari kecil dari sampai kecil gede. dulu baru naik ke atas Ya, bukit itu. pelan-pelan naik ke atas, kayak naik gunung. Eh, kapan persentuhan Bang Zul pertama kali dengan kopi? Kalau masuk ke seriusnya itu tepatnya tahun 2018, 2017-an. Hmm. Itu memutuskan untuk serius ke industri kopi, serius dalam artinya nih benar-benar mau belajar secara detail ya. Kalau nikmatin kopinya udah lama banget. Itu mungkin bisa dibilang lupa awal mulanya menikmati kopi. Hmm. Tapi itu skemanya jalan terus. Tapi kalau seriusnya benar kayak pengen pengen tahu nih sebenarnya industri kopi atau cara buat kopi itu secara detail itu kayak gimana tuh tahun 2017 atau 18-an gitu. Sebelumnya Gitu. Bang Zul ngapain? Sebelumnya itu saya kuliah dulu, habis itu kuliah yang nggak kelar, lanjut ke industri penerbangan. Terus tuh ngambil license si flight dispatcher atau bisa dibilang FOO di Indonesia. Terus tuh based on-nya Jogja, tapi lulusannya di Jakarta. Apa Itu. tuh FOO tuh? FOO itu dia Flight Operational Officer. Dia tugasnya itu untuk menentukan rute pesawat yang udah ditentuin sama perusahaan, terus tuh ngitung bahan bakarnya, berat pesawat, ketinggian dari pesawat yang optimum, terus tuh keseimbangan pesawatnya, pokoknya database untuk si pilot mau terbang, FOO yang siapin, sampai monitoring pesawat itu safety atau enggaknya di satu perjalanan itu. Oke, ngecek keseluruhannya. Iya, Yang ngecek keseluruhan, tapi yang ngecek untuk masalah body dan sebagainya ada ada teknisi. ada engineer sendiri. Ya. Nah, data engineer tuh misalnya pesawat ada trouble atau apa diserahin ke kami. Kami nanti yang ngobrolin langsung ke sama captain persoalan operasionalnya. Ya gitu. Oke. Ataukah penumpangnya nggak bawa penumpang, ataukah bahan bakarnya ditambah dengan ngitung operational cost-nya juga gitu. Kan agak jauh tuh dari langit ke bumi ya. Sangat jauh banget sih Oh, kalau tapi itu ground officer ya? Nggak ikut terbang ya? ikut ikut terbang. Oh, Jadi ikut terbang juga. ikut terbang juga itu beberapa kota di Indonesia ikutan terbang. Terus tuh mayoritas tuh kalau misalnya di kota itu nggak ada orang seperti kami harus terbang. Karena pesawat Hmm. itu wajib tuh terbang tuh atas tanda tangan FOO. Boleh terbang kalau misalnya ada tanda tangannya. Oh, Ada 3 tanda tangan yang boleh pesawat itu boleh terbang di komersil itu FOO, engineer, sama pilotnya sendiri. Nah, kalau dari antara 3 ini nggak ada yang tanda tangan salah satunya, pesawat nggak boleh terbang. Itu berarti regulasi. kalau di kota itu nggak ada yang standby, Mm-mm. dibawa dari kota Benar, dibawa dari terbangnya kota. ya. Jadi kalau misalnya pernah tuh terbang dari keliling Indonesia juga,
seharian full tuh pernah dari Jakarta keliling sampai ke timur, ke tengah, Balik ke lagi. barat, balik lagi ke Jakarta tuh pernah. Waktu itu base on-nya di home base-nya di Jakarta waktu itu home base-nya. Itu. Nah, dari dunia penerbangan, linkingnya ke kopi ini gimana nih nyambungnya? Kita mau ngerti nih. Kalau itu lebih tepatnya mencari sesuatu hal rutinitas yang di luar dari kebiasaannya. Jadi dulu rutinitasnya tuh hampir 24 jam dipegang oleh handphone terus dan suntuk itu menyebabkan kayak jadi cari alternatif lain untuk menenangkan Gabut lah ya. gabut, ketemu orang yang baru dan circle yang berbeda. Nah, itu nemunya di warung kopi. Warung kopi. Dan setiap pindah keluar kota kan kadang tuh kami ditempatin di satu kota, misalnya di Manado. Nah, kalau udah ditempatin seminggu, pasti nyari kedai kopi di sana. Oh, nongkrong ya. Nongkrong, cari tempat nongkrongan di sana pasti. Karena ya di industri penerbangan tuh lumayan agak stresnya lumayan tinggi gitu. Jadi harus di-boost lah ya dengan Harus di-boost kafein ya. dengan gawein, jadi itu nikmatin kopi. Awalnya emang nggak ketertarikan secara detail tuh nggak tertarik sama sekali. Nah, kita bicara kopi nggak minum kopi kan nggak afdol ya teman-teman ya. Saya Ini silakan, kopi Mas. yang dibuatin Mas Amin. Ini ruangannya bebas rokok Oke. dan podcastnya juga bukan buat ditonton anak-anak Oke. karena pembahasannya agak berat ya. Oke, jadi boleh ngerokok. Boleh. Oke, kalau gitu kita ngerokok. Dan dulu perjumpaan yang pertama kali kita juga lumayan lama ya bang. Tahun berapa kita berjumpa? 2018. 2018. Kamu balik Jambi 2000 berapa ya? 2019 stay-nya. 19. Stay-nya di Jambi. Hmm. Waktu ketemu Bang Amin pertama kali di Jambi, itu masih kerja di industri penerbangan. Masih kerja itu ya? Masih. Jadi pagi kerja, malamnya buka kopi shop gitu. Waktu itu di Jambi. Oh, jadi masih waktu itu jalanin hobi aja atau memang mau transisi itu? Jadi Sudah ada ancang-ancang. waktu itu yang membuat saya untuk berani buat coffee shop adalah temen satu sama swasta di kerjaan, tapi dia engineer, udah tua umurnya 60-an. Jadi dia ngasih tahu secara tentang cara kehidupan. Dia bilang, Zul, kita di industri swasta nggak menutup kemungkinan perusahaan bakal buang kita, gitu. Jadi bersiaplah untuk skill yang tidak disiapkan untuk di penerbangan juga. Persiapkan itu, karena nggak menutup kemungkinan itu bakal ada. Nah dari situlah mulai kepikiran, oh ya udah, coba deh dipersiapkan dulu. Jadi di Jambi itu termasuk kayak ancang-ancang nih. Coba deh kalau misalnya terjadi apa-apa, ini ada backup gitu. Ternyata benar. Ada setahun habis itu. Belum nyampe. Jadi aku buka ya, itu Oktober tanggal 10 Oktober 2019 kawan sejalan buka. Februari 2020 itu COVID masuk ke Indonesia. Nah, itulah mikir satu ada mikirnya terselamatkan. Tapi ya penerbangan down banget ya. Down sampai kami dirumahin juga. Ada kasus kami masih berjalan di Mahkamah di PHI Kota Jambi. Kalau nggak apa-apa disebut mungkin kalau maskapainya nggak marah. Iya, maskapainya dulu Sriwijaya Air. Terus kalau masih cinta sama Sriwijaya sangat, cuma karena memang dulu ada apa ya? Ada sesuatu hal kebutuhan yang nggak dibayarkan sama perusahaan, akibatnya clash, diselesaikan lewat pengadilan jadinya. Gitu. Oh, itu masih jalan? Masih jalan sampai sekarang. Jadi totalnya ada 4 tahun sudah. Pengadilan itu berjalan sampai sekarang. Itu masuknya apa? Pengadilan niaga ya? Pengadilan PHI, Pengadilan Perindustrian. Oh, hubungan industri ya? Hubungan industri. Jadi antara tripartit ya itu ya? Benar, awalnya tripartit. Saya ngulang hukum perburuan 4 kali bos. Jadi agak tahu itu. Jadi emang kalau sebenarnya pelajarannya banyak juga di hubungan industri itu jadinya, termasuk pengadilan sistemnya kayak gimana. Perusahaan sebagus-bagusnya perusahaan dulunya kita kerja, ujung-ujungnya kalau udah pengadilan urusannya beda. Iya kan memang beda yang ngurus ya. Tetap aja disusahkan dan kayak mana negosiasinya tuh disusahin. Jadi ya sekarang berdiri di atas
membuat corporate sendiri, jadi paham untuk nanti karyawan aku kayak gimana kondisinya. Kalau soalnya saya berada di kondisi itu sekarang, berarti corporate yang lagi dibangun sekarang nih jangan sampai karyawan aku ngerasakan apa yang seperti aku Kalau rasakan. di maskapai yang itu ada anunya nggak apa? Kita agak jauh dari kopi nih. Ada serikat buruhnya nggak? Terus kan dulu ada, cuma waktu itu berpihak sama perusahaan. Oh, Jadi iya. lepaslah semuanya sama serikat buruhnya. Berarti ngurus-ngurus sendiri. Ngurus sendiri satu Pengadilan tim itu. di Jambi itu satu tim kami. Oh, yang kena kasus. Yang kena kasus itu. Iya. Jadi awalnya tuh nggak mau berhenti, cuma keluar surat untuk dimutasi ke Manokwari waktu itu kalau salah. Sehingga aku itu atau dipindahin kemana aku juga lupa. Suratnya ada dikirim. Jadi ya gaji nggak dibayar kan, covid kan dikurangin gaji, terus ya udah beristri jadi mikirnya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Makanya kan. harus kayak gitu. Jauh banget kan itu. Ngambil keputusan ngembangin industri kopi jadinya. Nah, baru masuk nih teman-teman. Jadi Bang Zul pertama dia buka warung. Saya termasuk konsumen pertama loh itu. Iya benar. Pertama lah. Nah, yang tahu kawan sejalan awal Bulan-bulan kedua apa ketiga gue. iya, pokoknya di Antara 1 2 3 itu lah. Desember kalau salah Abang. Iya. Jadi Cuman meja teman-teman sama grinder dan alat-alat ya secukupnya lah. Tapi kita tahu itu cuma gimmick. Oke, ceritain Bang. jadi kawan sejalan itu mimpinya besar sebenarnya. Mimpinya itu tempatnya itu bakal dibuat kayak gede, ada roastery sendiri, terus tuh ada mesin yang oke sendiri. Tapi mengetahui bahwa finansial pribadi sendiri tidak sanggup untuk Iya, di situ. berat. Jadi dipecahlah rentetannya kayak gimana aku bisa jalan dengan mimpi yang bakal kawan sejalan dicapai. Terus dipecahlah menjadi 10 bagian. 10 bagian itu dengan kawan sejalan pertama kali, itulah pondasi yang dibuat di awal dengan spesifik manual brewing dengan alat seadanya, tapi ngambil intinya adalah kami fokusnya di industri kopinya gitu. Specialty. Specialty mimpinya mau jadi specialty, jadi pondasinya harus kayak gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang ekspektasi awal itu bakal dikenal atau bakal rame, enggak sama sekali sebenarnya. Berjalan dengan sewajarnya aja, terus tuh berjalan dengan kayak gimana ya, karena satu kan udah kerja dulu waktunya. Jadi dapat penghasilan bulanan yang tetap udah, terus tuh si usaha yang baru dibangun ini memang settle untuk ya udah itu uangnya lari ke usaha itu lah terus untuk membangun bahwa pendapatannya untuk upgrade terus. Jadi nggak diambil. Anu nih, nggak mungkin dong ujuk-ujuk dari walaupun sering ke warung kopi, ujuk-ujuk bisa segala macam, apalagi masuknya langsung ke manual brew tuh. Benar. Mas Jul tuh belajarnya di mana? Otodidak ataupun profesional ataupun amatir, belajarnya di mana dulu? Waktu itu saya di home base di Batam jadinya. Home base di Batam belajarnya ambil kursus dan privatnya di sana selama 1 bulan kursusnya. Terus tuh selama kursus aku merasakan bahwa ini masih kayak kacang-kacangnya doang nih, kulit-kulitnya doang. Terus tuh nggak nemuin cash secara langsung. Jadi pengen ngedapatin cashnya langsung. Jadi dikasihlah magang itu namanya Bucket Coffee di Batam. Dikasih magang di situ, di fleksibelin waktunya. Itu dari jam 7 malam, kadang sampai jam 1 pagi. Dan paginya aku harus kerja di bandara lagi. Dan itu aku ngedapatin case-nya, terus tuh juga keseruan dari industri kopinya. Karena di kedai itu fokusnya emang manual brewing dan equipment mayoritas manual juga. Belum itu ya, kopi susu belum ya? Kopi susu udah mulai ramai dan udah mulai menyerang ya. Tapi aku memilih untuk fokus di manual brewing aja dulu karena aku punya ketidakpahaman lumayan banyak di industri kopi, jadi aku fokusin satu dulu. Kalau udah paham bisa ke. Kenapa fokusnya malah ke yang agak berat? Itu kan cukup manual brewing itu kan paling banyak human error ya? Iya, paling banyak human error dan itulah yang paling aku senangin karena relate sama pekerjaan gitu. Karena dari manual brewing ini adalah skala basic jadinya. Iya. Nah, lari ke situlah yang ketika udah tahu seluk-beluk manual brewing,
itu ke Espresso Base bakal lebih mudah untuk pengaplikasinya. Bukan mudah secara langsung bisa enggak, tapi pengadaptasian ke suatu mesin baru atau tuh lebih cepat jadinya. Enggak mulai dari nol lagi, itu enggak. Jadi dari segi manual brewing itu equipment di semua kota dan semua negara hampir mayoritas sama, alatnya, namanya dan sebagainya sama. Cuma kalau misalnya kita ke Espresso Base ketemu mesin yang berbeda, beda lagi. Terus grinder yang beda, beda lagi cara mainnya. Lumayan agak lumayan tricky mainnya. Jadi kemarin tuh memilah-milah database, kayaknya yang cocok ya udah manual brewing gitu. Karena intensitas ngopi di rumahnya lumayan tinggi, manual brewing bisa dibawa ke rumah juga gitu. Untuk modal pun nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat. Tapi kalau dihitung-hitung ya berat juga sih. Berat juga. Waktu itu magang aku kurang lebih 1 tahun magang tanpa dibayar. Pure, jadi masuk pagi, masuk sore, pulang malam, subuh, kayak gitu Ini rutinitas. berarti para pelajar old style ya. Kita banyak Ah. teman-teman di Jogja juga begitu, nggak ada sertifikasi, belajarnya hampir setahun magang. Iya benar. Ternyata begitu ya, yang di tahun 2015-an. Iya, jadi ngerasanya bahwa ilmunya ilmu jalanan yang rasain kemarin tuh. Setahun tuh emang ngerasain ilmu jalanan dan emang ngecari vibes-nya tuh kayak gimana. Dan nemuin di situ. Dan industri kopi di Batam waktu itu lagi giat gencar-gencarnya di manual brewing. Sering ikut compete juga di Batam, ngetahuin kayak mana sih rasanya compete, ngeliatin orang compete. Jadi pengen ikutan waktu itu, ngerasain juga. Terus tuh ya hiruk pikuknya dapat banget lah di waktu itu. Nah, ilmu yang di sana yang didapat baru dibawa ke sini. Gimana? Pertama kali terjun ke ekosistem kopi di Jambi, Awalnya kaget, beda nggak vibe-nya bedanya banget 180 derajat bedanya sama Batam? sama Batam. Vibes-nya beda. Terus tuh yang satu pasti perbedaan equipment. Yang dilihat di Batam kan berbeda sama yang di sini. Waktu itu kan bener-bener mau serius di situ kayak pengen tahu bener, kayak mau lihat kayak mana cara buat orang kopinya dan sebagainya. Itu kaget. Dan di sini lumayan untuk cuma ngelihat doang jadinya kayak vibes-nya. Oh kayak gini di Jambi ritmenya nggak terlalu cepat dibandingkan kota-kota yang lain kan. Kalau Jakarta lumayan cepat pergerakan industri kopinya, dan Jogja kemarin stay Jogja terus stay Bali juga pergerakan kopinya lumayan intens di sana. Sementara Jambi masih merayap untuk industri kopinya gitu. 2019 ya memang masih hitungannya baru mulai. Iya benar. Tapi lagi rising lah itu. Itu jadi aku lost information tuh dari tahun 2013 industri kopi masuk di Jambi sampai 2018 tuh nggak tahu industri kopi di Jambi itu gimana tuh kayak tahu. Hampir-hampir emang nggak ada. Nah itu. Industri kopi bubuk nggak ada. Oke. Jadi akan dicari, susah nyarinya juga. Jadi emang kayak aku tahu ceritanya dulu tuh harus kayak ketemu senior ngobrol kayak dulu kayak gimana, soalnya kayak gimana gitu. Jadi kalau kopi kan yang paling lama nih kopi tiam, kopi Melayu, kopi-kopi susu. Nah, itu memang dari zaman dulu banget. Kayaknya memang mulai risingnya itu kalau starting banget yang kopi komunitas. 2017 mulai. Ada yang 2015, cuman kan masih 1-2. Belum bisa disebut ekosistem lah. Baru benar-benar benih. Nah itu. Ya lumayan kaget. Gimana strategi Bang Zul ketika pertama masuk kan, ya walaupun ekosistemnya baru dimulai kan tetap beda vibe segala macam, pasti harus ada strategi gimana supaya cepat dikenal gitu. Awalnya tuh nggak kepengin terlalu cepat dikenal. Terus saya potong sebentar. Tempatnya kan jauh ya waktu itu. Tanjung Lumut ya teman-teman. Iya benar, Tanjung Lumut. Saya pertama kali tuh 2 kali nyasar ke sana. Terus nyari banyak yang nyasar. Ya Google Map itu. Dan pelanggan dulu bilangnya itu goa. Tapi itu agak asik. Masuk ke daerah tambak agak sepi, terus ada sawah-sawah dikit. Asik coba masuk ke lorong lagi. Tepatnya ada rumah di belakang rumahnya lagi. Iya. Nah, itu tuh waktu tuh ngejarnya adalah ngejadi yang berbeda aja sama yang udah ada. Karena berpikirnya bahwa ini ekspektasiku memang buat kecil sekecil-kecilnya di situ. Jadi ketika orang rame jadi kayak jauh lebih happy. Karena ekspektasi yang ku buat itu memang kecil banget di situ. Nah,
karena ya skema manual brewing di tahun segitu yang nikmatin masih segelintir orang. Yang ibaratnya ya anak yang tahu-tahu kopi dan sebagainya. Kalau misalnya 5% mungkin ada, dan 5% pun ini udah ngopinya, udah lifestyle-nya udah berbeda gitu. Kalau udah larinya ke manual brewing. Itu dikenalnya mungkin gara-gara kami selalu aktif juga di Instagram. Terus ngajak komunikasi dengan orang yang mau ke industri kopi. Karena konsepnya di kawan sejalan kemarin tuh, kalian datang, kalian mau tanya tentang kami, kenapa buka di sini dan sebagainya, tanyakan segalanya, kami bakal jawab dengan semampu kami dan setahu knowledge yang kami punya, gitu. Even pun dia mau buat sendiri waktu itu, kami kasih dengan peralatan seadanya waktu itu. Nah, itulah yang membuat mungkin orang mau balik lagi itu mungkin. Jadi mereka rela untuk kursi nggak seberapa banyak, jadi mereka mau duduk di ketika penuh tuh duduk di ngemper-ngemper ya nggak masalah waktu itu, dan gelap waktu itu, nggak terang, Benar-benar rumah kan. bener-bener rumah kalau Rumah di dalam perkampungan ya. bener kalau itu. Jadi waktu itu mikirnya bahwa dulu pernah nemain beberapa coffee shop di Jakarta dan juga Jogja, mereka masuk di pelosok-pelosok, mereka tetap survive, dan even pun mungkin yang kita lihat di situ survive, walaupun nggak tahu di belakangnya kayak Iya, gimana. belakangnya gimana? Tercoba cabenya di belakang kita nggak tahu, tapi melihatnya, ini sesuatu hal yang mungkin bisa Oh, berjalan. buktinya ada nambah gitu ya. Ada nambah satu lagi, ada nambah satu lagi. Iya, dan itu yang ngebuat, yaudah berani deh untuk ngebuat aja dulu. Nah, tapi setelah masuk beneran survive nggak kalau menurut Bang Zul? Dibilang survive untuk di tempat itu lumayan survive. Cuma tidak mendapatkan income yang lebih ya. Cukup untuk mengganti bahan baku dan ngedapatin sedikit. Itu aja cukup. Dan sisanya paling diminum sendiri. Ya, Itu larinya. Ngejarnya waktu itu emang branding dulu selama setahun. ya kan Bang Zul aktif sekali ngajak warung-warung kopi kolaborasi ya waktu itu ya. Pakai Vespa, segala Ya, macam. Apakah itu bagian dari strategi untuk dikenal kalau itu benar. ataukah karena boring banget kan seperti itu? Kalau Maksudnya tempatnya agak jauh, jadi ya, perlu teman. kalau itu benar banget. Emang skema untuk ngenalin si kawan sejalannya. Tapi waktu itu kami nggak berekspektasi bahwa bakal banyak yang mau kolaborasi bareng. Karena yang kami bawa tuh kan bawa Vespa. Terus tuh eh, kenapa Vespa? Mungkin nanti ada pertanyaan kenapa Vespa, spesifik Vespa? Karena yang kami punya itu di depannya. Kalau mungkin ada motor tua yang lainnya, mungkin pakai motor tua yang lain. Tapi nggak mungkin dong Repovit ya. Berapa putih gimana? Repovit, motor Revo. Oh, Revo. Kan agak lucu. Waduh. Boleh sih, Boleh nggak aja. ngelarang. Cuman kan nggak kurang estetik. Iya, skemanya mungkin aja. Tapi Bukan kemarin untuk Revo ya. iya, tapi abang ya. Random. Nah, waktu itu ya pakai Vespa mungkin karena berpikir karena ini nilai untuk marketingnya tinggi. Terus tuh ngelihat Iya, bahwa itu dengan dipadu dengan manual brewing, mungkin nilainya makin tinggi nih ketika itu. Dan kami jual pun sama dengan teman-teman yang lain, di angka 25.000 atau 20.000 waktu itu ya. Kalau saya mikir sih itu lumayan tinggi. tinggi banget waktu itu dah. Waktu itu tinggi. Cuma herannya masih ada aja yang beli. Terus tuh itu pertama kali itu aku ingat ada warung kopi, warung makan malah. Punya temen juga di Beringin sekarang tapi udah tutup, namanya Flat End. Kami di rooftopnya pertama kali. Dan itulah pertemuan pertama kali mungkin sama teman-teman industri kopi yang lain. Terus tuh di yang kedua itu di Jukopi kalau saya Jukopi di apa nih masjid apa nih bukan. Nah, ada Jukopi. Nah, itu kalau kami kedua yang lumayan pecah lagi, yang ramai banget, yang antusiasme ngelihat si kawan sejalan sendiri. Nah, itu berlanjut tuh sampai beberapa kedai kopi. Mungkin aku lupa deh beberapa coffee shop yang Banyak sih. Puluhan ya? Nggak nyampe belasan lah. Belasan. Belasan Ya, di atas 10. Nah, itu Sampai berapa lama Bang Zul yang di Tanjung Lumut? itu setahun lebih tepatnya. Pas setahun. Cepat juga move-nya ya. Pas tahu. Jadi
awal bulan tuh kami buat event, terus awal tahun tuh kami buat event, terus tuh kami jalan pakai motor, terus tuh berpikir bahwa kayaknya ini udah bisa kita pindah di tempat yang berbeda. Terus tuh persiapan lah waktu itu mau pindah ke tempat yang cari tempat dan keliling-keliling tuh udah cari tempat survei-survei kayak gitu. Udah ngeliat bahwa ini udah siap nih kayaknya. Berpikirnya hal seperti itu. Cuma ya memang egoisme itu lebih tinggi daripada ekspektasi gitu ternyata. Jadi emang harus dikalkulit lebih benar-benar. Banyak pelajaran dari kawan sejalan yang aku dapatin yang sekarang jadi bahan pertimbangan ketika di posisi sekarang. Nah, itu. Oke, masih sedikit lagi baru kita sampai ke Mm-mm. posisi tadi. Terus move ke Tehok. Mm-mm. Gimana ceritanya gimana? Tapi sebelum move ke Tehok tuh aku dulu pernah motoran di bundaran Seginjai. Oh, di Tugu Di Kris. Tugu Keris. Itu sebelum pindah ke Tehok. Itu setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan itu waktu itu masih rame-ramenya sepeda. Berarti kalau kita flashback, bener-bener fokusnya ke branding itu ya, Bener. memperbanyak orang kenal lah ya. Ya, fokusnya emang branding banget waktu itu. Dan Itu dia anu nggak di callback untuk masuk ke sampai ke Tanjung Lumu tadi nggak yang konsumen? iya, bener. Jadi Hmm. kemarin tuh skemanya cuma ngebuat door to door aja. Nah, kayak mana door to door dikemas dengan gaya anak kopi sekarang, mikirnya gitu. Jadi Banyak, jadi iya. street coffee ya. Banyak emang yang buat street coffee di luar. Cuma kami nggak pengen kayak gitu, karena aku sendiri di pinggir jalan tuh nggak kuat bang. Jadi dengar suara motor tuh nggak kuat sama sekali. Jadi Harusnya capek loh itu. iya, dengar suara motor yang gede banget tuh kayak, ya ini mah bukan makin happy, ini makin stres ini. Tapi demi branding nggak apa-apa ya. Nah, waktu itu keuntungannya adalah orang mayoritas pakai sepeda. Oh. Jadi jam 6 sampai jam 9 pagi itu Car Free Day. masih Car Free Day, masih slow. Dan herannya disitulah kami banyak dikenal orang. Dan entah ya kenapa akibat dari situ kami bisa upgrade. Upgrade-nya ke grinder yang lebih oke lagi. Hasil dari penjualan itu lebih tepatnya. Kami benar-benar itu di luar ekspektasi. Kok bisa kita bisa beli grinder ini? Gitu. Grinder-grinder yang dipimpin, equipment yang dipimpin. Gitu. Emang berdarah-darah iya. Nah, kayak kita masuk ke yang kemana dulu ya, ke komunitas dulu atau ke komunitas dulu lah. Oh ya. Jadi Bang Zul ini dia banyak menimbulkan apa? Bukan fluktuasi, apa sih sebutannya ya? Banyak menimbulkan warna baru lah. Iya, ngasih warna lah. Ketika itu kan 0741 itu mulai down secara apa? Secara kekompakannya, mulai ada crack segala macam. Nah, Bang Zul datang tambah crack baru. Bikinnya pula SCC dibikinnya. Iya. Swan Coffee Swan Community. Coffee Community. Nah, saya mau tanya dulu. Dulu kan ada ditawarin sebenarnya. Handle aja tuh, gabung ke 0741 atau you handle aja lah. Gitu. Kalau ditawarin, kenapa nggak ambil aja itu? kalau ditawarin secara detailnya dan didatangin ataupun berkomunikasi langsung itu enggak. Nggak ada ya. Tapi dari teman-teman ada menyampaikan hal itu dan berpikir lagi bahwa fokusnya terlalu besar banget di situ dan kapasitas aku masih belum sanggup untuk di situ. Bang Zul mau fokusnya ke hilir, ke satu titik aja dulu yang setidaknya kami bisa kompak di situ. Iya. 741, satu provinsi bos. Iya, satu provinsi ya. Komunikasinya dan sepuh-sepuh banyak banget di situ. Jadi kayak belum kapasitasnya yang pas untuk berada di posisi itu jadinya. Yang berpikir ya awalnya ada satu grup lagi yang dulu namanya bukan Swan Coffee Community, namanya Barista Guild. Barista Guild ya. Nah itu kayak satu grup dikumpulin sama teman-teman yang lain. Ada itu Bang Muru juga, terus tuh ada teman-teman yang lain juga ada di situ, ikutan di situ. Nah pemilihannya itu sebelum saya pindah ke Teo sebenarnya itu pemilihannya pagi hari di Duniawi pertama kali. Nah itu tuh terpilih saya untuk dikasih kepercayaan untuk ngebawa komunitas ini mau kayak gimana gitu. Tapi itu masih hitungannya tidak legal. Itu berapa tahun dari Bang Zul di Jambi itu? Itu tahun 2021 kayaknya sih Bang. 2021 apa 2022 ya? 2021. Oh cukup lah 3 tahunnya. Nah, kayaknya di itu 2021. Nah, di situ tapi itu tidak legal ya jatuhnya pas pemilihan itu. Karena tidak ada tulisan notaris, terus absensi tidak ada. Maka diadakanlah pemilu ulang waktu itu. Pemilu ulang kalau nggak salah di Broyak waktu itu adalah datang beberapa kandidat. Oh, lupa siapa kandidatnya aja. Ada Bang
Bang Riko ada, terus tuh satu lagi aku lupa, Bang Fadil atau siapa ya, lupa. Nah, jadi kami bertiga tuh. Jadi ya aku sebutin lah visi-visi dan sebagainya untuk menjadi kandidat. Waktu itu masih barista dulu. Dan di setelah pemilihan saya terpilih itulah baru penentuan nama. Nah, Oh, belum ada namanya malah ya. belum ada waktu itu. Jadi nama itu terbentuk setelah pemilihan yang benar-benar tercatat. Nah, yang menjadi moderator itu ada petua-petua juga itu, ada yang petua juga datang. Yang senior-senior, Kak Liwi ada, Bang Mura ada, terus tuh banyak banget yang senior-senior tuh datang datang juga bantu. Misalnya mereka support untuk kegiatan ini nih, komunitas yang baru dibentuk. Dan itu terpilihlah banyak nama, terpilih namanya Swan Coffee Community. Kalau nggak salah seingatku itu nama yang disematin dari Bang Riko nggak salah. Jadi kami per pribadi itu ngasih nama. Itu dari Bang Riko nggak salah. Kalau salah boleh dikoreksi untuk teman-teman. Jadi nama itu terpilih karena identiknya sama jambinya. Angso, terus tuh identik sama kopinya juga. Suannya di ATA gitu. Makanya terpilih Oh lah iya itu. iya. Nah, disitulah saya memilih untuk ngedapetin wakil pertama itu Bang Riko, ada Daeng, terus tuh ada si Febri waktu itu, ada Aul, terus tuh ada siapa lagi ya? Kalau total ada Palipi. Nah, terus tuh tim-tim yang lain tuh ada yang tidak lanjut lagi, ada. Pertanyaannya sama nih. Kita kemarin walaupun agak noise suaranya, tapi banyak juga yang dengerin kayaknya Bang Daeng. Nah, si Daeng. Komunitas penting nggak? Wow. Kalau bisa dibilang Jadi nggak offense ya. ya. Kita akan mengelaborasi aja nih. Nah, kalau dibilang, kalau saya pribadi dan ngelihat dari skema yang ada sampai saat ini, komunitas itu penting For what? Untuk apa pentingnya? untuk meramaikan industri. Terus tuh, kenapa sih komunitas ini penting? Specialty nggak mungkin segede ini tanpa adanya komunitas. Ya. SCA itu nggak mungkin bisa bangkit tanpa didukung sama corporate di belakangnya yang punya kebutuhan. Terus tuh SCA nggak mungkin bisa berdiri tanpa brand-brand gede equipment di belakangnya yang support bahwa SCA ini mensupport brand-brand di belakang. Termasuk pun komunitas yang ada di setiap kota itu berfungsi untuk membangkitin performa dari customer-nya, even itu SDM-nya. Ini jawaban formalitas atau berdasarkan dari pengamatan banget nih? Enggak, kalau itu jawaban Kan bisa normatif tuh. Wah, gini. Dan kalau itu emang terjadinya komunitas itu terbentuk dari pikiran saya untuk si Swan Coffee Community itu seperti itu. Jadi si komunitas Swan Coffee itu berdiri sendiri itu untuk ngebangkitin apa sih kendala SDM di Jambi ini sebenarnya. Kendalanya di mana? SDM kopi ya. SDM kami di fokusnya di bagian barista ya soalnya si Swan Coffee. Nah, kendalanya apa? Terus tuh kurangnya ngulik atau equipment yang kurang. Makanya banyak ide yang dikeluarin sama teman-teman yang lain dan dijalanin juga. Itu yang ngebuat contohnya kayak gini aja. Ngulik bareng itu tercipta sama bukan dari saya, tapi malah dari tim anggota di luar keanggotaan yang menginginkan ada ngulik bareng yang tercetus itu. Nah, itulah yang ngebuat ini ada naungan nih Swan Coffee. Ya udah kita terbuka. Ada ini ngulik bareng dan di situ emang kayak kalau misalnya di komentarin ya terbuka di situ. Dan itu masuk ke beberapa season, 15 season kalau salah. 15-an season. Saya lupa totalnya ada berapa, tapi ada lebih dari belasan pokoknya itu totalnya. Jadi nguliknya itu terus berlanjut malah herannya. Dan itu nggak di satu tempat. Berbeda-beda tempat, di mana coffee shop yang mau ikutan, ngebuat di tempat itu jadi ada event. Nah, kami ngeciptain crowd gitu. Jadi si anak-anak teman-teman yang lain itu buat crowd, datang. Bukan crowd ya. Terus tuh ngebuat instastory, membuat orang tahu bahwa di tempat itu ada suatu tempat yang lumayan asik gitu. Nah, itulah yang diciptain sama bukan saya sendiri malah sama anggota bahkan komunitas lah ya. dari anak-anak yang lain. Nah, itu yang sangat disupport bagi kami. Apa kendala paling besar menjalankan komunitas di Jambi itu apa? Kendala paling besarnya adalah dana paling besarnya. Masa sih? Sangat, karena gini, kami komunitas yang tidak mengambil dana terhadap anggotanya. Kami komunitas non-profit. Event pun kalau yang diserahin ke kami eventnya, itu uang kas tuh cuma diambil 20-30% aja dari total bersihnya. Ada uang kas? Ada uang kas. Uang kas ini tidak diambil dari persorangan, enggak. Jadi kayak
handle pertama kami. Terima kasih juga nih untuk Ruang Hijau dari PT P6 yang undang kami dipercayain buat event kompetisi, dan itu dipercayain untuk ngebuat compete di situ. Dan itu udah kami rinciin dananya, teman-teman kolektif, kami jujur-jujuran bahwa dananya kami bisa ngasih segini, kalian mau nggak? Tuh, dari tim komunitas. Terus tuh, ya dana yang tersisa itulah untuk uang kas di Swan Coffee Community. Dan Lah, termasuk bukannya komunitas memang bergeraknya seperti itu ya? kalau secara detailnya aku kurang tahu kalau misalnya karena ada juga komunitas yang bersifat dari uang kas, anggota Oh iya. keanggotaan tuh ada. Cuma kalau kami memang berpikirnya kami tidak mau membebankan anggota yang terlabel. Bahkan saat ini kami belum mensortir anggota. Anggota yang mana yang benar-benar anggota dari Swan, tapi enggak. Tapi ketika kami memikirkan anggota, ketika kalian barista ingin gabung sama kami buka pintu selebar-lebarnya untuk saling komunikasi gitu. Jadi tidak ada profit sama sekali si Swan Coffee Jadi Community. kebutuhan dana ini kalau untuk pengembangannya ya, bikin event, Ya, benar. lebih ke mana sih? Maksudnya sehingga dana ini jadi kendala tuh di bagian mananya? Satu, kalau misalnya kita mau ngadain suatu event, tentu akomodasi ada gitu. Terus tuh uang keringat teman-teman juga dipikirkan. Makanya si komunitas ini sulit banget untuk mau berjalan gitu. Gini kita kita sharing. Bukannya memang kalau aku ngelihatnya cuman kebutuhan dana tuh buat starting lah. Setelah itu kan bisa didanai oleh sponsor. Bener. Itu startingnya itu aja ya. Itu aja kurang ya. Untuk start aja kurang. Untuk beli kertas aja. Tapi yang Apa? kalau dibilang including dari starting itu ada semangat dari teman-teman. Aku ngelihat bahwa aku di situ berjuang bukan sendirian, tapi teman-teman semua tuh yang ikut mengomentarin si Swan Coffee Community sendiri aja, mereka punya energi yang bakal ngepercayain bahwa kami itu bisa ngebangkitin gairah perkopian gitu. Ngasih warna yang berbeda tepatnya ke customer yang lain, terus tuh ke tempat-tempat yang lain juga. Iya kan kalau komunitas nggak ada bergerak memang ngalir gitu aja kan. Ya, jadi Nggak tahu kemana ngalirnya, tahu-tahu seluruh ekosistem membusuk turun keseluruhan. kalau kami pikirnya bahwa komunitas itu penting sekali, bagi kami penting. Kalau kami yang bergerak di industri kopi, karena komunitas tuh fungsinya ibaratnya ketika ada sesuatu hal yang udah mulai tidak asik, pasti komunitas bakal bergerak. Itu kayak gimana caranya? Ya ini bangkitin lagi yuk, kopi kali gitu. Pasti ada. Nah itu ngebangkitin lagi euforia dari customer juga. Customer tuh tidak melihat secara langsung, tidak. Cuma mereka memperhatikan. Oh, ada ya anak-anak kopi di sini. Walaupun tetap event-event kopi itu dijalanin sama pemerintah ada, terus tuh beberapa kalangan juga ada. Cuma komunitas tuh harus tetap ikut andil untuk mengikuti hal itu. Oke. Gitu sih. Cukup. Nah lagi Dari komunitas. Nah sekarang Bang Zul nih move ke Batam. Apakah di Jambi tidak cukup, kolamnya tidak cukup bagi Bang Zul untuk berkarya atau gimana? Atau ngambil challenging aja yang lebih besar? Satu, mentok iya. Kedua, butuh challenge yang lebih besar lagi. Karena ngerasa kayak di Jambi dan nggak bisa melakukan ide banyak tapi nggak bisa ngelakuin Nggak bisa apa-apa. di-execute ya? Ya, terus tuh ya terkendala pasti modal satu. Kalau kita ngomongin usaha pasti modal kendalanya. Tapi wilayahnya memang belum bisa untuk dilakukan hal itu. Makanya mencari satu tempat yang ditawarin di sana untuk ngebangun hal itu, challengingnya lumayan besar. Tapi sebenarnya itu tawaran bareng sama ke Dubai. Di situ ada kerja outsourcing juga di Dubai sama ke Batam juga. Tawaran hampir bulan yang deket-deketan. Jadi ngasih keputusan nih mana yang harus dipilih. Ke Dubai ini apa kopi juga? Di industri penerbangan malah. Pilihannya mau penerbangan atau industri kopi jadinya kan. Pilihannya dua itu. Ya ngambil keputusan dengan bijak untuk masih tetap di industri kopi. Karena waktu COVID dia nyelamatin lah. Setidaknya untuk survive dulu dia menyelamatkan. Jadi pikirnya kayaknya di kopi dulu. Kenapa tidak dikembangkan aja ya? Seperti ini. Kalaupun misalnya mentok lagi pengen terbang lagi sebenarnya bisa lagi gitu. Karena license juga. Kalau di penerbangan itu ada batasan itu nggak? License atau usia atau apa? Usia nggak ada batasan gitu. Jadi masih umur Masa 60 aktifnya ya? masih bisa. Masa aktif license tadi ya? Kalau aktif license tuh per 1 tahun. Per 1 tahun Bisa harus di-upgrade. Nah, kalau misalnya udah mati lama tuh bisa di revenue ulang. Jadi bisa dihidupin lagi. Gitu.
Jadi kemungkinan masih terbang lagi masih besar. Masih ada kemungkinan ya. Masih suka juga mau terbang, suka banget. Karena duduk di dalam kokpit itu seru, seru banget. Dan itu wow, happy, Oke, happy. balik ke kopi tadi. Bisa nggak apa-apa disebutin di sini, kita kita nggak apa kok. Apa yang dibangun di Batam ini? Oh, kalau di Batam itu sekarang tepatnya tuh PT Koko Agrikultura Indonesia, brand pertamanya itu adalah Pipo Kopi Roaster. Nah, di situ tuh workshop dan juga tempat roaster, terus tuh ada servingnya juga, serve ke customer-customer, dan di situ slow bar lebih tepatnya di kantornya, di head office. Tapi punya mimpi yang lumayan besar untuk marketingnya di skala nasional juga global. Jadi di sana saat ini dikasih kepercayaan dari perjalanan yang dulu ternyata dikasih kepercayaan lebih lah nih di perusahaan ini untuk menjadi brand manager di perusahaan ini. Brand manager. Ya, dikasih kepercayaan itu untuk kayak gimana si perusahaan ini bisa jalan dengan skema yang dibuat. Tapi aku kerja juga sendirian di sana. Jadi produknya apa? Produknya saat ini Warung kopi itu ada ya? warung kopi yang dibuat, sistemnya adalah itu franchise dengan skema partner. Oh, Terus tuh ada juga roast bean, terus tuh ada juga kelas di sana, ada juga konsultan, terus tuh ada manajemen dan banyak lagi banyak yang lain. head office-nya di Batam. Head office Batam. Itu. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin barista-barista di Jambi bakal aku sortir mana yang bisa diajakin, itu nggak menutup kemungkinan karena Bukannya sudah ya? belum belum Oh, belum. Saya dengar-dengar ngopi-ngopi. Kayaknya nggak ada yang kena belum kipas-kipas itu. belum cuma belum ada yang ngasih sih Oh, udah ya. masuk sih. Itu Udah mulai pendekatan ya. udah kata masih karena ya eh, ada potensi karena kalau dulu kan sempat ada banyak yang cerita barista nggak ada jenjang karirnya kok. Nah, karena habis jadi barista paling jadi punya toko sendiri. Tapi setelah aku masuk ke corporate yang lagi dibuat ini, ngetahui skema industri kopi, ternyata tidak sekecil apa yang dibayangkan. Industri kopi itu luas seluas-luasnya dan itu masih bisa kita lari ke sana kemari dan untuk ngebangkitin si perusahaan itu bisa hidup. Nah, skemanya emang nggak bisa dilakuin di Indonesia aja. Emang harus ke luar negeri juga. Terus tuh skemanya nggak dibuat. Terus industri kopinya nggak melulu harus jualan kopi toh, itu nggak, masih banyak lini yang lain dibuat. Nah itu di perusahaan kami basicnya ketika mau naik ke atas harus barista dulu. Ketika dia masuk misalnya masuk ke manajemen kami dia sebagai produksi misalnya, terus dia nggak paham kopi, tapi kami harus lempar dia menjadi barista dulu. Oh, jadi sebagai apa? eh, tempat inkubasinya di situ lah ya, Iya, di karena barista itu ya. karena fokus kami itu adalah pemaham produk nulisnya harus paham. Hmm. Ketika produk nulisnya dia nggak paham, naik ke atas bakal pusing yang terjadi. Nah, kami seluruh orang yang mau naik ke atas wajib barista, basic barista. Kalau di kami wajib pasca panen. Nah, itu kan. Event pun Pitland Kopi Internasional. oh iya. Amin. Amin ya. Amin ya. Amin. Wait, tapi bukan Mio ya di. Oh, Itu. Jadi kita oh iya ya. Amin amin amin. Nggak salah. Milo. Iya, itu amin yang lain teman-teman ya. Nah itu. Jadi perusahaan yang dibuat ini lumayan semisi dan sevisi sama partner yang ngajakin gitu. Dan aku di situ bukan pemilik, tapi aku bekerja juga di situ. Tapi ide-ide yang aku punya ditampung dan diimplementasi di situ lumayan oke. Jadi ya udah. Kenapa mau narik teman-teman dari Jambi? Apakah karena kedekatan emosional aja atau ada potensi yang Abang Zul lihat gitu? Satu sih yang bikin aku narik anak Jambi itu, kita di sini buat kopi yang nggak enak. Berusaha kayak mana jadinya enak. Sementara kalau di kota lain, kopi yang udah enak, dia kan enak aja gitu. Nah, effortnya anak Jambi lumayan barbar. Lumayan barbar. Air yang nggak cocok, kayak gini, hantam aja, kayak mana bikin enak. Nah, Oke, berarti ada sense of struggle-nya di iya, Jambi kuat ya? sense-nya itu yang bikin
Ya even pun dia nggak tahu masalah air total ppm dan sebagainya, dia nggak tahu, tapi dia mulai berpikir kayak mana ini bisa jadi enak, caranya gimana. Dari 200 gram kopi yang bisa kejual 100 gram itu kan ada, jadi kayak mana dia yakin dengan 100 gram ini dia survei. Nah itulah yang membuat kayak gini aja kalian sanggup kalau misalnya Apalagi disupport dengan di support full dengan sistem, equipment ya. gitu. Nah di sana juga untuk equipment saat ini lagi berlahan mulai di upgrade terus, ketika mungkin ada kekagetan ketika mungkin udah aku asisi anak Jambi yang masuk ke dalam tim sana, kekagetan dengan full equipment, tapi aku yakin anak Jambi mudah untuk beradaptasi di sana. Sih ya. Kayak gitu. Dapatin alat aja setengah mati sanggup. Iya. Apalagi sudah dikasih alat. Nah, dikasih alat depan mata, nggak mau belajar, udah suruh balik lah. Kayak gitu. Dan itu aku buktiin waktu itu dengan coba skema yang aku buat di sini, terus belajar sama anak-anak Jambi di sini, aku cobain deh dengan ikut compete di Batam. Skema open service waktu itu. Waktu itu seluruh ritmenya tuh dibuat di Jambi. Jadi emang ngulik bareng, acara ngulik bareng di acara ngulik bareng itu kami buat di situ skemanya. Yaudah, kompetisinya nggak ada di Jambi, mumpung di Batam tuh pas itu lagi ada kompetisi, coba deh skema yang udah dibuat diimplementasiin itu dirombak sedikit, baru bawa lomba. Alhamdulillahnya ya dapat juara 3 waktu itu open service waktu di Batam, diadain sama komunitas Batam waktu itu. Oke, silakan minum dulu. Kita another topic. Apalagi? Bang Jul merasa nggak, Bang Jul kan sebagai putra daerah Jambi, orang yang lahir besar, minimal sampai besar lah di Jambi ya. Ya, sampai kuliah. Dididik dengan uang dari tanah dari Jambi. Kemudian harus bekerjanya di luar, ngabdinya di luar. Merasa itu brain-drain nggak? Sangat sih. Jadi kayak tetap jiwa tuh di kampung, jiwa tuh di Jambi. Jadi di luar tuh emang mencari ilmu, cari pekerjaan, semuanya di sana. Tapi pengen besarinnya tuh di Jambi. Nggak, kalau bilangnya apa yang kurang di Jambi sehingga kita yang udah kita sekolah dari uang dari tanah di Jambi. Tapi ketika kita mau implementasikan ilmu nggak bisa. Itu menurut Bang Zul apa yang kurang dari whole system lah di sini? Ini ya, pendanaan dan juga apa ya, ruang sih yang masih belum terekspos. Ruang dalam arti gimana? Ruang ketika ada sesuatu hal yang baru ke industri kopi, dikasih ruang ke anak-anak yang lain, tersosialisasi dengan benar atau enggak. Karena dulu ngerasain waktu itu dari Tanjung Timur tuh pindah ke Jambi itu baru tahu kopi gitu. Sementara di kota-kota di Tanjung Timur nggak tahu sama sekali waktu itu. Dan ruangnya itu emang sedikit banget di kota-kota yang lain tuh. Terus tuh ya balik lagi ke masalah dana. Dana ya. Dana Tapi itu, apakah dengan dana yang cukup bisa juga diterapkan di Jambi dan berhasil? dari segi mana? Atau mungkin malah masyarakatnya belum siap? Dari segi industri mana nih? Kopi tadi lah dulu yang industri kopi. Bisa, cuma segmennya yang berbeda gitu aja. Segmennya ya. Ya, kalau misalnya di sini kita mau buat, soal itu berarti kita nggak bisa paksain. Nggak bisa. Terlalu mau belokin pasar ya. Nggak bisa. Jadi emang harus benar-benar perhatiin segmen yang mau dikejar dulu. Soalnya kalau kita ngomongnya gitu investasinya nggak kecil, ya kan? Oh, long term ya. Long term, kita ngomongnya nggak bisa setahun, 2 tahun, apa 5 tahun. Kita ngomongnya sampai 15 tahun. Termasuk pikiran saya di perusahaan ini, pikirannya nggak sebentar, pinginnya panjang nih. Perusahaan ini berjalannya, even mungkin kalau aku nggak panjang di perusahaan itu pun udah memikirkan kayak mana perusahaan ini bisa berjalannya panjang. Pikirnya kayak gitu. Nah, kalau pengennya besarnya tuh di Jambi, sangat. Tuh. Jambi seharusnya memang harus punya ikonik yang lebih tepatnya. Event itu, ikonik itu adalah event dari komunitas ataupun SDM yang jadi ikonik satu kota itu. Nah, itu Kita kan yang hampir nggak punya semua. ya saat ini masih belum punya. Ada sih brand yang bisa tembus ke nasional tapi bukan penguasa pasar. Apa coba kita sebut tokoh nggak ada. Benar. Mau di kopi mau di apalah, nggak banyak tokoh yang terlihat sangat mentereng di tingkat nasional.
apalagi internasional ya. Ya benar. Jadi ya kita berjuang lah sampai saat ini. Kayak gimana caranya? Setidaknya seminim-minim pun yang bisa dikerjakan bersama adalah si event yang menjadi event tahunan yang dilihat sama kota lain. Kayak Jakarta, mereka punya Iya Jakarta ya, Coffee Jakarta Coffee Week. Week ya. Terus Jogja juga setiap tahunnya mereka buat event gede-gedean di industri kopinya. Dan kami dari segi komunitas ngelihat bahwa itu mungkin bisa, sangat mungkin bisa terjadi di Jambi Sore. Atau memang karena putaran uang di sana. Itu lebih tepat lagi. Sangat Di tepat. Jawa kan berapa puluh persen uang tuh berputar di sana. Kita Sangat. kebagian recehnya doang. Sebenarnya kalau itu kita ngebangkitin untuk industri uang yang di sana, kita nggak bisa perbandingannya apple to apple tentunya. Kita harus perbandingannya apple to apple dengan kejadian yang ada di daerah kota dengan kota yang hampir sama dengan kita. Nah itu bisa dijadiin apple to apple. Nah sejauh ini Jambi sangat memungkinkan sangat besar untuk event itu bisa berlanjut di sini dan untuk ngebangkitin market yang ada. Tuh. Nah kayak gimana caranya menurunin cost yang lumayan tinggi menjadi rendah dengan mempertemukan orang yang berlaku di bisnis yang sama di satu tempat. Nah, kalau itu bisa terjadi, bahkan komunikasinya bisa langsung didapetin di event itu, di satu tempat itu. Maka informasi yang cepat itulah bisa mengeskemain industri kopi yang jauh lebih cepat, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, makanya dari kami komunitas sendiri tuh pengen ngadain event yang benar-benar industri kopi seluruh Indonesia bisa hadir nih di kota Jambi. Mungkin nggak sih? Pertanyaan jawabannya mungkin bisa terjadi. Saat ini masih diperjuangkan. Selama 2 tahun ini diperjuangkan untuk itu. Nah, kalau Bang Jul kan sudah masuk di level korporat ya. Benar. Kalau untuk industri kopi, melihat sebagai brand manager tadi, kita agak turun ke bawah secara warung kopi lah, kopi shop. Apakah Bang Jul sudah ngelihat di kota Jambi lah terutama? Apakah udah jenuh? Jumlah warung kopi, strateginya gimana tuh supaya pertambahan jumlahnya ini berbanding sama pertambahan konsumen juga. Oh gitu. Jadi kalau yang saat ini Kalau konsumen nggak nambah kan kita ya berebut konsumen. berebut konsumen yang sedikit Nah, kan. Jadi yang terjadi bukan di kota Jambi aja sih, beberapa kota segmen menengah itu lagi hancur. Sedang hancur malah. Sedang hancur saat ini dalam beberapa tahun ke depan. Pilihannya adalah pilih yang ke bawah, menengah ke bawah, atau menengah ke atas. Atau yang memang tinggi ya. Tidak menutup kemungkinan franchise itu bakal ada terus. Itu tidak menutup kemungkinan karena market mereka adalah menengah ke atas kalau tembakan franchise. Menengah ke bawah adalah lokal-lokal yang bisa survive di daerah situ. Kalau misalnya tembakannya adalah mau tetap berdiri di tengah, survive lah dengan ekonomi yang lebih tinggi di situ. Long term ya. Long term juga sampai dengan market yang middle ini mulai bangkit. Nah, soalnya market middle ini mulai hancur. Berarti ini dihit oleh pandemik sama krisis ini memang ya? Benar. Jadi kalangan menengahnya ini justru ada yang naik, ada yang turun ke bawah. Benar. Pilihan mereka yang di tengah ini, kalau misalnya mau ngegengsi, mereka naik ke atas. Kalau mereka lagi mengirit, ya udah turun ke bawah. Mereka nggak mau berada di tengah-tengah sendiri. Nah, itulah yang menjadi market di kopi itu sepi karena industri kopi itu bukan menjadi kebutuhan primer. Teknisnya berarti yang di menengah nih di harga berapa? Kalau Yang di kota Jambi ya, kalau di kota Jambi itu yang berbahaya tuh di antara angka 30, 20, dari 25 sampai 35 lah range-nya. Oh, itu menengahnya ya. Itu menengah di situ. Mending main langsung ke atas ya. Nah, benar. Atau di bawah sekalian. Nah, jadi mainnya di antara dua itu aja lah. Karena ya ini data riset yang aku punya di perusahaan juga aku bagi. Gitu. Jadi lumayan bahaya gitu ya main margin di angka segitu. Kalau misalnya tetap ada survive sekarang, alhamdulillah karena market yang menengah ini lari ke tempat di satu coffee shop itu. Tapi kalau misalnya baru mulai atau lagi down, pilih antara salah satu gitu. Kalau mau naiknya ke atas berarti modalnya harus gede, kalau ke bawah emang harus survive gitu. Ya, besarin quantity. Besarin quantity jadinya dan dapatin bahan baku yang bisa yang murah. Yang murah-murah. Nah, itulah yang main di ke bawahnya kan yang heran.
kalian jual harga segini, tapi harga kopinya yang disajiin ya worth it. Dengan angka segini bahkan value-nya lebih dari angka misalnya 15.000, jauh lebih oke. Dibandingkan dengan aku main ke tengah, rasa kopinya hampir sama, terus tuh juga kuantitinya juga kurang oke, tempatnya nggak terlalu nyaman juga, misalkan ada kayak gitu. Ya udah, Jadi blunder ya. jadi pikiran kayak gitu. Berarti itu salah satu jawaban banyak warung kopi baru buka tiba-tiba tutup selain dia memang nggak planningnya kurang bagus. Ya itu juga Memang termasuk ceruk pasarnya juga sedang hancur ya. lagi hancur-hancurnya. Kalau pandemi itu yang menengah bagus. Kalau pas pandemi, 2 tahun pandemi itu bagus banget. Karena disuntik. Ya, karena disuntik banyak bantuan. Pemerintah ya. Banyak bantuan nggak? Ini kan dari 2023 udah nggak disuntik kayaknya. Nggak disuntik lagi. Sekarang 2024, nah lagi krisis lagi kayak gini. Nah, itulah makin turun sekarang. Nah, Bang Zul ngelihat potensi industri kopi ke depan, kita lihat harga kopi naik semua, terus krisis, perang segala macam menyebabkan harga naik, inflasi. Gimana proyeksinya? Ya setidaknya 5 tahun ke depan lah. Kalau ini ngelihatnya, aku nggak bisa ngelihatnya di industri kopi Jambi jadi. Kalau Keseluruhan ya. Iya, aku ngelihatnya industri kopi Indonesia jadinya, yang saat ini aku jalanin. Sampai 5 tahun ke depan pun industri kopi masih sangat dibutuhin. Terus tuh sekarang Indonesia lagi digencarnya franchise dari luar negeri malah masuk Indonesia. Di luar Starbucks ya. Starbucks kan udah lama masuk. Ini baru lagi masuk. Ada beberapa brand dari based on China, based on Singapura, based on Korea masuk ke Indonesia. Karena market Indonesia itu adalah market yang sangat besar dicabangin mereka. Bagi mereka dengan angka segitu, mereka sampai jual di angka 18.000 per cup dan cupnya gede banget. Dan itu mikir, wah ini kayak gimana kalau bisa masuk ke kotaku ya? Bisa mampus nih teman-teman yang ada di kota ya. Tambah air lah. Mereka berani jual dengan kayak gitu, dengan mesin spek yang tinggi, desain grafis yang oke, terus desain tempat itu yang bagus. Ya kayak gimana teman-teman ya? Aku mikir kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di industri kopinya masih sangat kuat banget. Bahkan bisa dibilang sangat kuat tuh karena event kopi nasional itu bergeraknya sangat masif sampai saat ini. Dan itu ngebantu banget industri kopi yang menengah ke atas. Kita karena event itu ngomongnya specialty coffee, bukan yang komersial coffee. Gitu. Jadi market yang kebangkit itu ya specialty coffee di atas. Nah, sejauh ini kan yang di Batam yang dibangun itu adalah slow bar. Dan herannya kami slow bar tuh seat cuma 12. Dan cuma 12 sih. 12 seat aja di depan meja bar. Dan itu kami nggak melayani customer di luar meja bar. Dan marketnya oke di sana. Karena satu, kami market dari Singapura juga ada, Malaysia juga ada. Terus yang lokal juga ada. Nah, market specialty itu sekarang tuh lagi naik. Yang specialty ya. Special tuh lagi naik. Walaupun kami di sana tuh, kami belum bisa berani banget bilang kami tuh specialty banget tuh belum. Karena ada beberapa equipment yang masih belum kami milikin, tapi mimpi kami menjadi specialty coffee. Nah, kami fokusnya di kopi Indonesia. Berarti anginnya akan balik lagi ke slow bar ya? Iya, lebih tepatnya kayak gitu. Karena trennya sekarang lari ke slow bar. Kenapa itu bangkit? Karena event dari industri kopinya, specialty kopinya naik. Nah, kalau kita mau bangkitin gairah peminum kopi yang menengah ke bawah ini kayak gimana caranya? Maka event itu harus ada di Jambi, kayak gimana ngebangkitin euforia kopi di Jambi juga. Iya, terutama yang slow bar tadi ya. Nah, kalau slow bar ada di Jambi lumayan. Iya, slow bar itu kan kelihatan naik di 2018 sampai 2020, habis itu nyungsep turun. Sekarang lagi baru mulai naik lagi ya. Itu diakibatin event kopi kosong. Oh, pandemi itu. Selama pandemi itu event kopi kosong. Jadi edukasi ke masyarakat nih nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada, dan event kopi pun nyaris nggak ada. Dan itu sekarang tuh event kopi lagi naik-naiknya. Terus tuh penikmat kopi yang slow bar pun makin ramai. Nah, kita belum ada nih anak Jambi yang ikutan kompet nasional, belum ada. Yang jadi kayak, oh ini nih anak Jambi yang ikutan nasional. Ya mudah-mudahan kita punya. Ya mudah-mudahan segera punya dalam 1, 2, 3 tahun ke depan yang bisa kita banggakan bersama ya. Benar. Tapi dulu ada Kokris. Cuma kan sekarang lagi brain. Tapi sekarang
coffee shopnya lagi di Tangerang. balik lagi ya dia. Tapi banyak anak Jambi. Iya kan, balik ke brand-brand lagi kan. Iya. Karena Ya. ceruk pasarnya Tapi kecil. Couples jago sih. Gitu. Brandnya dikenal sama nasional. Even pun store-nya nggak ada, sekarang lagi nggak ada di Jambi, tapi terasa orang kenal bahwa Couples itu dari Jambi. Oh iya iya. Itu masih dikenal sama orang luar. Yang kutemuin di Batam orang tahu Couples tuh bukannya dulu di Jambi. Itu yang bikin, ya ada yang tahu Jambi. Iya iya. Oke lah Bang Jul. Siap. Terima kasih sudah banyak Thank sekali you. sharing ilmu teman-teman. Ada Instagramnya? Instagram pribadi itu kiflijul879, kawan sejalan Jambi. Terus tuh pipo.cr. Nah, kalau mau berinteraksi sama Bang Jul, nanya-nanya, boleh lah ya nanya-nanya ya. Boleh DM. Bisa DM, cerita tentang kopi, belajar, nyari ilmu, mumpung orangnya baik nih, cukup baik lah ya. Cukup. Itu Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sharing video kita supaya cerita dan ilmu-ilmu yang dibahas di sini tersebar ke teman-teman, terutama di dunia perkopian. Terima kasih.